Oke Besti, lanjut. Ini panel yang di video sebelumnya sudah kita persiapkan dengan sedemikian rupa menyesuaikan kondisi panelnya yang resiko keriting atau setidaknya muncul pulau gede. Assalamualaikum, lanjut ya Besti. Oke, kalau di video sebelumnya kita sudah ngobrol panjang kali lebar kali tinggi soal persiapan panel dengan dikasih epoksi yang begini, teknik nembaknya begini, kenapa harus begini dan begitu. Sekarang waktunya kita tembak cat. Belum tentu panel ini benar-benar merdeka dari resiko. Karenanya seperti waktu kita nembak epoksi, teman-teman lihat sekarang kita nembak cat tidak langsung kenyang, tapi ditembak dengan diusahakan hasil tembakannya setipis mungkin. Caranya gimana? Meskipun ini sprayan yang kita pakai settingnya full wide open, pakai SATA mini jet nozzle 1,4 HPLPSR, pressure yang kita pakai langsung sekitaran 2 bar. Kenapa pakai pressure setinggi itu? Biar semakin kencang angin dia akan menghasilkan tembakan yang relatif lebih kering dibanding dengan ketika setting tersebut dikasih angin yang lebih rendah. Satu, soal pressure angin ya. Kemudian racikan cat kita kasih lebih kental dari kondisi normal. Misal cat yang kita pakai ini kondisi normal dikasih thinner 1:1. Untuk acara kali ini kita kasih thinner di sekitaran 1:80%. Tujuannya apa? Dengan cat yang lebih kental, karena thinnernya lebih sedikit, resiko thinner yang kecampur cat akan ngeresep sampai ke bawah permukaan epoksi hingga tembus ke cat lama yang ada di panel, yang resiko banget mudah lumer akan sangat minim atau akan lebih minim dibanding dengan racikan cat yang lebih encer. Karenanya kalau kita lihat hasil tembakan cat yang pertama, nah ini yang teman-teman lihat sekarang, dia partikel cat yang nempel di permukaan panel terlihat kayak ndak ngeresep, kayak cuma numpang gitu aja. Tak lain ya karena catnya kental. Berbeda dengan hasil tembakan cat yang lapis kedua. Ini racikan catnya masih sama tapi hasilnya beda. Cenderung sedikit lebih nancep partikel catnya ke permukaan panel. Kenapa? Karena kita bedakan mode tembaknya. Jadi obrolan yang ketiga, untuk menghadapi panel yang seperti ini kita butuh juga menyesuaikan cara tembak. Di lapis pertama tadi teman-teman lihat kita nembaknya cepet banget. Jadi semburan cat yang kita tembakkan cenderung tipis, jarang, hingga resiko thinner ngeresep hingga ke bawah permukaan epoksi sangat minim. Semakin minim resapan thinner ke permukaan panel, semakin kecil resiko keriting dan lain sebagainya akan muncul. Di lapis kedua, meskipun catnya sama racikannya, kita tembak dengan mode yang lebih basah. Caranya seperti apa? Jarak sedikit kita lebih deketin dari lapis yang pertama. Kemudian ritme kita kasih sedikit lebih lambat. Dengan begini kita bisa dapat hasil tembakan cat yang pori-porinya lebih padat. Kemudian resiko juga tetap minim karena catnya kental. Meskipun ditembak sedikit tebal dibanding dengan yang lapis pertama, dengan tentunya jeda antar lapis kita jaga lebih panjang ya dari kondisi normal. Nah, hasil tembakan tetap padat, tetap bisa rapet, tapi resiko panel muncul keriting atau berpulau masih minim terjadi. Tak lain karena kemungkinan thinner yang kecampur dengan cat ngeresep berlebih ke cat yang lama juga minim terjadi. Hasilnya seperti yang teman-teman sedang lihat kali ini. Berikutnya, setelah jeda yang cukup, ukuran jeda yang cukup ini seberapa untuk kondisi panel seperti ini? Misal teman-teman pakai cat PU, thinner PU slow yang kalengan seperti yang kita sedang pakai saat ini, ya kira-kira jeda antar lapis
kasih sekitaran 8 menitan. Kenapa sepanjang itu? Biar memberi kesempatan cat yang nempel ke panel tinernya relatif cukup sudah nguap, alias catnya cukup kering, hingga nanti begitu ditimpa di lapis yang ketiga yang kita bakal butuh cat sedikit encer dari lapisan yang sebelumnya. Kenapa butuh sedikit lebih encer? Biar hasil tembakan pori-pori catnya lebih padat karena cat lebih ngeresep ke permukaan panel. Kemudian metaliknya juga lebih mudah untuk dapat nata dengan cukup rapi karena bantuan thinner yang lebih banyak dibanding dengan racikan yang sebelumnya. Ukuran thinnernya juga kita ngasih jangan over ya, pakai mode normal aja. Kalau misal teman-teman sudah pahami betul cat yang dipakai kira-kira paling enak ditembakkan, dapat lembut dengan dikasih thinner sekitaran 100% ya sudah, jangan dikasih lebih dari 100%. Kemudian pressure kita bisa sedikit turunkan dibanding dengan lapis yang pertama. Tujuannya biar hasil tembakan cenderung lebih minim debu. Semakin rendah pressure, otomatis resiko partikel berdebu akan semakin minim. Oke, urusan ngecat sudah beres, sudah tidak terlihat gejala penyakit yang muncul ke permukaan panel. Akhirnya kita bisa mulai happy racik clear coat. Dari tadi tegang terus yo besti, soalnya yo iki kalau bayangin pas aplikasi di panelnya itu kita mumet juga gitu. Oke, untuk clear coat kali ini kita pakai si Nikon 400, thinner kasih sekitaran 20 maksimal 25%. Seperti yang kita pakai SATA Mini Jet 4400 nozzle 13 RP. Kalau yang dipakai ngecat tadi yang HPLP, sekarang kita pakai yang RP. Kenapa? Karena basicnya SATA yang RP tembakannya cenderung basah kuyup, yang HPLP cenderung tipis nyebar rata. Jadi kalau untuk cat versi kami akan lebih maknyus kalau pakai yang HPLP. Kalau untuk clear coat akan lebih maknyus pakai yang RP karena kita butuh lapisan yang cukup basah. Oke, setting kali ini kita pakai mode full wide open. Jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol, pressure kita main di sekitaran 18 sampai 2 bar. Kompresor yang kita pakai 2 HP, sak penggerak bensin. Nah, untuk mode tembak menyesuaikan kondisi panel, di lapis awal kita tidak langsung tembak basah kuyup. Ya sekedar sawur, habis gitu meski tanpa jeda kita langsung tembak dengan cukup basah. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ya sudah cukup rata tapi belum sampai basah kuyup. Kenapa? Sudah ditembak setengah dan satu lapis yang meskipun tidak basah banget, tapi kita masih saja belum dapat hasil tembakan clear yang terlihat langsung enak gitu, langsung terlihat kenyang gitu. Karena tadi kita ngecatnya termasuk masih menyisakan banyak rongga, alias nembak catnya dari awal terlalu banyak proses yang tipis-tipis. Andaikan misal kita nembak catnya dari awal itu bisa langsung padat dengan thinner yang atau racikan cat yang lebih encer dari skenario kerjaan yang ini, kita waktu nembak clear coat akan lebih bisa dapat kinclong dengan lapisan yang lebih tipis. Kenapa? Karena catnya dapat padat, permukaannya lebih halus, jadi waktu ditimpa clear coat dia bisa langsung terlihat basah kenyang. Tapi sekali lagi karena ini tadi catnya ya masih berongga cukup gede, mau ndak mau kita tembak mode setengah, habis gitu satu lapis dan tembak lagi satu lapis. Total 3 kali nembak, tapi yang pertama cuman ditembak tipis gitu aja. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat saat ini. Bukan yang perfect banget karena memang idealnya panel ini kalau nggak dikerok ya dikasih epoxy NC yang high build.
gambarnya gitu epoxy NC yang keras banget, diinepin 2 hari gitu baru diproses untuk lanjut cat. Nah kalau tadi pas masih basah, keesokan harinya ini kita dapat macam kayak gini. Lumayan, yang penting sudah tidak muncul gejala mulau atau keriting, sudah cukup lolos dari resiko dikomplain sama yang punya kendaraan ya Besti. Sekali lagi kalau ngomong fair, ini kerjaan sebenarnya jauh dari kata perfect. Ya intinya pokoknya selamat gitu aja. Kenapa? Karena persiapan panelnya kurang ideal. Nah, persiapan panel yang ideal kira-kira seperti apa? Kita lagi siapin video yang kita coba obrolkan dengan cukup detail. Semoga bisa segera tayang ya Besti. Sementara segini dulu, jumpa lagi di next kesempatan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum.